Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Nita. Di video kali ini kita akan membahas tentang deep learning. Apa itu deep learning dan kerangka pembelajaran deep learning seperti apa? Deep learning itu bukanlah suatu kurikulum, tapi deep learning adalah pendekatan. Deep learning kita kenal dengan pembelajaran mendalam. Sekarang kita masuk ke pengertian deep learning atau pembelajaran mendalam. Deep learning atau pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan, suasana, dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Sekarang kita masuk ke dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang pertama ada dimensi profil lulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, ketiga pengalaman belajar, dan keempat kerangka pembelajaran. Dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan yang akan dicapai, yaitu 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Kreativitas. 4. Penalaran kritis. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. Dan 8. Komunikasi. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. 3. Penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. 4. Kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinil dalam mengelola ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. 5. Kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. 6. Kemandirian. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. 7. Kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. 8. Komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning. Prinsip pembelajaran pada pembelajaran mendalam meliputi berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful, atau kita singkat menjadi BBM. Prinsip pembelajaran mendalam.
1. Berkesadaran. Bahwa dalam berkesadaran ada kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. 2. Bermakna, yaitu kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain, dan pembelajar sepanjang hayat. 3. Menggembirakan, yaitu lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, dan tercapainya keberhasilan belajar. Selanjutnya adalah pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar adalah proses yang dialami oleh peserta didik yang meliputi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya, pengalaman belajar meliputi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada tahap memahami, peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Pengalaman belajar yang kedua adalah mengaplikasi, yaitu pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan. Ketiga, pengalaman belajar adalah merefleksi, yaitu proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Selanjutnya adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran pada pembelajaran mendalam atau deep learning adalah panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran yang meliputi praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran pada pembelajaran mendalam meliputi praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. 1. Praktek pedagogis, yaitu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. 2. Kemitraan pembelajaran, di mana kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru menjadi kolaborasi bersama. 3. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik.
Itulah tadi paparan singkat mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga pembelajaran mendalam bisa diterapkan dalam pembelajaran. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.